Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, selamat kembali bersama-sama bergabung, dan juga selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kita mau bersama-sama kembali pagi hari ini datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Baik, kita mau awali dengan doa di pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan di sepanjang pagi hari ini. Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan atas kami, memberkati kami dalam kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati di dalam keuangan dan setiap apa yang menjadi sumber dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama datang untuk memberikan yang terbaik melalui hidup kami, melalui waktu kami. Biar kami pagi hari ini Tuhan boleh membawakan segenap pujian. Tuhan, Kau yang memberkati untuk kebaktian di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu nyata, memenuhi tempat ini, menjamah hati kami. Ketika kami boleh datang dengan segala beban hidup kami, ketika kami datang dengan segala kelemahan, kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa kekuatan yang baru, kami boleh membawa kemenangan yang baru dalam hidup kami. Kami mengundang kuasa harapan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin ibadah di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu, nama Tuhan yang semakin diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Suci, suci, suci. Mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik melalui pujian kita. Haleluya. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal Adonai. Mari kita bersama-sama segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Senap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari saya mengajak semuanya untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik. Suci, 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 Kau kudus tersuci. Katakan di depan tahta-Mu Tuhan. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi. Biar pagi hari ini kami terus memujikan nama-Mu Tuhan.
nafas memuliakan dan meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Kuduslah Tuhan namamu, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yes, kami mau memberikan yang terbaik pagi hari melalui hidup kami, melalui setiap Tuhan pujian yang kami naikkan bersama-sama. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Nama-Mu yang kami sembah Tuhan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Sebab nama-Mu yang kudus, yang kami sembah, yang kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Yes, kami mengundang kuasa urapan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh terus merindukan akan hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Sikira pala bayar sekaraya balapasa. Sikiri di. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari memberikan waktu yang terbaik. Berikan hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab hanya nama-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus tiada berkesudahan. Haleluya. Pujian bagi-Mu. Mari katakan segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama
bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di pagi hari ini. Sebab nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama yang kudus, nama yang layak kami sembah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Biar kami boleh terus memberikan suara yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang Tuhan, Engkau hadir lebih lagi untuk menjamah, untuk terus Tuhan membawa kami untuk boleh lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tetap tinggikan nama Tuhan, Raja Mulia, Allah Pemenang. Haleluya. Kita bersama-sama bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari katakan Allah Pemenang. Allah Pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Mari katakan segala cintaan, segala cintaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi untuk memuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Mari katakan segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah. Yes. sorak-sorai Amin. kemenangan Biar kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Raja mulia, Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Coba saudara berikan sorak-sorai yang meriah lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Dia Raja. Haleluya. Kita lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Lebih semangat untuk meninggikan namanya pagi hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkata. Katakan dialah Tuhan dan Mazmurku, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama katakan agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata ketuhan Raja. Mari sekali lagi katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja saudara. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan saudaraku. Tinggikan namanya lebih lagi. Haleluya. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi bersama-sama katakan agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku.
Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan semuanya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya, silakan duduk. Dan kini tiba saatnya kita akan bersama-sama akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semuanya, kita masing-masing menentukan hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita terus mau membawa hidup ini supaya Tuhan terus memberikan ketenangan, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan atas kita di pagi hari ini. Ketika kita tenang, ketika kita bisa mampu menjaga hati kita masing-masing di hadapan Tuhan, maka kita mampu untuk berdoa, maka kita mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Mari katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari saya mengajak untuk sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Mari katakan, tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Dari kasih-Mu, lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirkan, saya serahkan pada Pak Ari, hati ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu. Kami bersyukur Tuhan, untuk berkat kasih karunia, bahkan hal-hal yang baik atas hidup kami semuanya. Secara khusus Engkau memberikan kami anugerah ketenangan, sehingga kami sanggup untuk memuji, mempermuliakan, bahkan meninggikan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan keselamatan kami. Melalui pujian penyembahan yang kami boleh kerjakan di hadapan Tuhan, kami mempercayai bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, Amin. yang siap memberkati, menolong, melalui suara kebenaran firman yang sebentar akan kami terima. Dan permohonan kami Tuhan, berbicaralah secara tegas kepada kami semuanya, sehingga saat kami mendengar suara kebenaran-Mu, kami diingatkan dan kami disadarkan, dan kami berubah menjadi manusia-manusia yang diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuasa urapan Roh Kudus pagi hari ini menaungi kami semuanya. Kami siap menerima suara kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar akan perkataan firman Tuhan, di mana minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang kehidupan Samuel, bagaimana Samuel menunjukkan satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana dia tetap setia dan dia bisa melakukan apa yang bertentangan dengan batinnya. Nah, sikap kesetiaan Samuel adalah yang pertama, tetap menjaga ketulusan hatinya. Ya, dalam pelayanan meskipun dia disakiti, dikecewakan, dia jaga hati, dia terus memberitakan kebenaran firman-Nya, dan secara khusus tetap berdoa buat mereka yang menyakiti hatinya. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam kitab Samuel, ketika kita bersama-sama belajar mulai dari pasal yang pertama, sampai hari ini memasuki pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15, di situ ada banyak sekali cerita tentang kehidupan. Nah, salah satu contoh dalam pasal yang ke-13 sampai dengan yang ke-15 ini, Samuel mulai melihat bahwa tindakan-tindakannya yang lalu, dia sudah berdoa, dia sudah memberitakan kebenaran firman secara tulus hati, tetapi justru yang hari itu Samuel perhatikan adalah orang-orang yang dipimpinnya ini bukan semakin baik, tetapi justru semakin menyimpang. Nah, inilah yang membuat hati Samuel ini kemudian apa? Prihatin. Makanya pagi hari ini saya memberikan satu tema, keprihatinan hati hamba Tuhan.
Ya, sekali lagi tema kita adalah keprihatinan hati hamba Tuhan. Nah, hari ini tema ini mau menceritakan bagaimana hati dan juga pemikiran hamba Tuhan di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat seperti halnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, saudara melihat bahwa kehidupannya biasa. Saudara banyak melihat dari sisi luar seolah-olah kelihatannya tidak punya persoalan. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu atau mungkin biasa bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah menggembalakan, saudara nanti akan tahu bahwa hati hamba Tuhan itu banyak menyimpan yang namanya keprihatinan. Banyak. Tetapi kadang-kadang sidang jemaat mungkin berpikir bahwa itu biasa. Tapi kalau kita nanti bersama-sama belajar dari kehidupan Samuel, kita akan mengetahui bahwa hati hamba Tuhan itu banyak yang menangis dan berteriak di hadapan Tuhan. Nah, kita akan perhatikan dalam 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-35 nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi. 1 Samuel pasal 15 ayat 35. Sampai harinya matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Iya. Sekali lagi perkataan firman-Nya adalah sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Jadi ayat ini mau berkata sampai akhirnya Samuel mati, dia tidak pernah berjumpa dengan Saul. Nah, sejak perpisahannya firman ini berkata, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ada dua pribadi yang menyesal, ada dua pribadi yang berduka, ada dua pribadi yang prihatin dengan orang yang sudah ditentukan dipilih untuk menjadi seorang raja, yaitu Saul. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Samuel ini berduka cita. Tapi kalau dalam pengertian bahasa asli, bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa-bahasa yang lain, dikatakan bahwa hati Samuel itu prihatin. Apa keprihatinan Samuel dan kenapa Tuhan itu sampai menyesal? Nah, kata menyesal yang disebutkan dalam Alkitab 1 Samuel pasal 15, itu bukan menyesal seperti kita menyesal, bukan. Tetapi menyesal di sini memakai kata nakam dalam bahasa Ibrani. Nah, nakam ini mempunyai pengertian habis pikir, habis akal. Kemudian pengertian yang kedua, menghela nafas panjang. Jadi Tuhan ketika melihat ada anak-anaknya yang melenceng, yang tidak sesuai dengan jalur, kira-kira Tuhan begini. Sama saudara kalau sedang berhadapan dengan anak-anakmu yang susah diatur, berhadapan dengan anak-anakmu yang mungkin menjengkelkan batinmu, engkau hanya bisa menghela nafas. Kalau orang Jawa bilang itu namanya ngunjal ambekan. Ya saudara kadang-kadang tanpa sadar gini, nanti ada yang tanya, kenapa sih kok kamu menghela nafas? Kita jawab enggak apa-apa. Padahal hatinya sama pikirannya ini lagi berpikir macam-macam. Bahkan ketika Samuel berduka cita atau ketika Samuel prihatin atas sikap seorang bernama Saul, Samuel itu sampai nangis. Nangis. Dan firman Tuhan mencatat, nangisnya itu semalam-malaman. Ya kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Jawa, Samuel nangis itu sambil geru-geru, sampai suaranya itu serak habis. Siapa sih yang ditangisi? Jemaatnya. Nah, pasal 15 ini menceritakan perjumpaan terakhir antara Samuel dan Saul.
Mereka pada akhirnya berpisah. Dan secara khusus perpisahan itu sangat menyedihkan hatinya Samuel. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kalau sebuah gereja itu sampai pecah, kemudian mungkin jemaat bisa pergi ke sana kemari, saudara percaya saja, hati gembala itu nangis. Jadi apapun persoalannya, gembala itu nangisnya nggak habis-habis. Loh kenapa sih kok gembala sampai sedih? Karena gembala itu punya tugas tanggung jawab yang jemaat itu tidak pernah tahu. Bagaimana Tuhan memberikan pendelegasian tugas kepada pribadi yang dipilih oleh Tuhan, dan itu hanya diketahui dalam batin. Penampakan luar, penampilan luar kelihatannya biasa, tapi batinnya beda. Nah hari itu Samuel nangis. Itu rupanya terjawab dalam kitab 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 dan ayat 14. Tolong ditampilkan. Kita perhatikan bersama-sama. 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ayat 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi orang pilihan sekelas Saul, ketika dia mulai melenceng dari jalurnya Tuhan, ternyata Saul pun pergi ke dukun. Sama dalam kehidupan kita sebagai sidang jemaat, banyak orang Kristen sampai hari ini masih percaya yang namanya guamia, percaya pergi ke dukun, percaya pergi kepada hari-hari baik, dan masih ada yang memberikan persembahan kepada mereka. Kalau pendeta saudara kira-kira mendengar seperti itu, kira-kira sedih nggak? Halo? Wah nangis. Tapi nggak bisa apa-apa. Pendeta hanya bisa apa? Prihatin. Keprihatinan pendeta itu si malakama. Ngomong keras bisa salah, ndak diomongi juga salah. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa seperti memakan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Terus harus gimana? Hati hamba Tuhan itu cuma bisa nangis kepada Tuhan. Samuel hari itu nangis karena apa? Dia tahu bahwa ending dari kehidupan Saul pada akhirnya mengerikan. Dan kengerian itu bukan hanya cuma sekedar Saul itu mati, hanya sekedar mati, tidak. Tetapi Saul itu matinya mati bunuh diri. Bayangkan, orang pernah kenal Tuhan, orang pernah dipercaya oleh Tuhan dan pernah jadi hebat, endingnya matinya bunuh diri. Kita sekarang lihat dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat 4-6. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Tawarikh pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, bunuhlah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketika anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Iya. Jadi hari itu Saul bersama tentaranya perang, kemudian Saul terluka dan dia berkata kepada pembawa senjatanya, "Pengawal, bunuh aku, supaya aku tidak dipermalukan lagi oleh musuh-musuhku dalam keadaan aku luka." Tetapi pengawalnya takut. Kenapa? Karena Saul orang yang diurapi Tuhan. Pengawalnya segan. Dan ayatnya yang keempat bagian B dikatakan, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi pedangnya Saul itu kira-kira mungkin panjangnya sekitar hampir 1 meter.
ujung gagangnya itu ditancapkan di tanah, jerak. Saul yang dalam keadaan luka dia berdiri, misalkan ini pedang, dia langsung gini, jerak, mati. Dan peristiwa matinya Saul buat Daud hari itu apa? Kematian yang sangat-sangat menyedihkan hati. Saul dalam kitab Samuel pasal yang 2 Samuel diceritakan di situ apa? Daud nangis berminggu-minggu, menyesali. Kenapa yang mati bukan hanya Saul? Dikatakan bahwa dalam ayat 5 dan 6 tadi, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya atas pedangnya lalu mati, ikut bunuh diri. Dan ayat 6, jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Dihabisi oleh Tuhan. Makanya kalau kita melihat cerita seperti ini, Samuel sampai nangis, Samuel sampai berduka cita, Samuel sampai prihatin. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu tahu bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ending kita masing-masing ini sungguh amat mengerikan. Ngeri. Nah sekarang kita juga mau tanya, mengapa hamba Tuhan sampai mengalami kesedihan batin? Kenapa? Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kita perhatikan bersama-sama, Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9, tolong ditampilkan. Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9. Ya, sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membuka Alkitab Bapak Ibu, jadi bisa dicatat. Demikian perkataan firman Tuhan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi tanggung jawab hamba Tuhan itu double. Kalau diam saja, ada perkataan Tuhan, firman Tuhan itu harus disampaikan dengan lugas, dengan tegas. Kalau itu disampaikan dengan tepat, orang yang mendengar itu bisa selamat, hamba Tuhannya juga selamat. Tapi kalau seandainya hamba Tuhan itu empuk, ngomongnya sungkan, gak berani berkata tegas, orang yang berdosa itu akan masuk ke dalam penghukuman neraka. Hamba Tuhan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ayatnya jelas. Ayat 8 tadi. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya darimu. Jadi kalau seandainya saya berhadapan dengan orang yang hari ini bersalah, saya tahu kesalahannya, saya diam saja. Nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saya. Nah tapi sayang banyak sekali hamba Tuhan tidak berani ngomong. Kenapa?
tadi si Malakama. Kalau khotbahnya terlalu keras, nanti jemaatnya nggak suka pindah. Kalau khotbahnya empuk, jemaatnya senang. Apalagi kalau khotbahnya lucu, jemaatnya tambah senang. Tapi hamba Tuhan itu bermasalah di mata Tuhan. Bingung ya jadi hamba Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu mau khotbah yang empuk-empuk atau khotbah yang keras, kemudian saya dan saudara sama-sama selamat, atau yang empuk-empuk, enak didengar, tapi kita bersama-sama masuk neraka, pilih mana? Halo? Tolong dijawab, halo? Keras gak apa-apa ya? Tapi selama ini banyak yang tersinggung. Selama ini banyak yang ngomong begini, Pak Arif nek khotbah ki muter-muter sing diomongke mesti kudu ibadah, kudu baca firman, kudu doa. Loh, memang isinya Alkitab cuma 3 unsur itu tadi. Kalau saya enggak menyampaikan supaya saudara giat ibadah, nanti saudara kena masalah, saya kena masalah. Tapi kalau saya sudah menyampaikan saudara tetap tidak mau ibadah, saudara bermasalah, saya kalau ditanya sama Tuhan, Arif, kamu sudah menyampaikan itu belum? Tak jawab, sudah Tuhan, saya selamat. Tapi kalau saudara sampai tidak mengikuti apa perkataan Tuhan, kalau sampai terjadi sesuatu, meskipun saya selamat, saya bersedih hati, saya prihatin, aduh kayak wong kayak ketinggalan terus piye. Makanya melalui kitab 1 Samuel ini kita bersama-sama belajar. Kenapa hamba Tuhan itu sampai prihatin? Nah, firman Tuhan pagi hari ini mempunyai tujuan memahami hatinya Tuhan melalui tugas yang diembankan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa paham hatinya Tuhan itu seperti apa. Nah, hati Tuhan itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk apa? Disampaikan. Nah, kita akan lihat sebentar dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17, kita perhatikan bersama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini himbauannya Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Ibrani. Perkataannya jelas, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Makanya kalau saya melihat ada beberapa jemaat kadang-kadang mulai tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya pasti ngomong. Saya mungkin ngomong nggak instan, tidak langsung, artinya misalkan 1-2 hari tidak. Tetapi saya perhatikan. Kenapa? Tuhan menuntut yang namanya tanggung jawab. Saudara yang hari ini sudah terjun dalam pelayanan, pasti amat sangat bersedih kalau seandainya ada orang yang tidak mau datang ibadah. Itu pasti sangat sedih. Saudara hanya bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya? Saya jujur, saya sering sharing kepada full time di sini. Kadang saya sharing kepada Pak Gun sebagai pengurus gereja. Kenapa ya? Saya sampai bilang, beberapa minggu ini karena Omikron, yang hadir cuma 45 orang. Saya bertanya kepada beberapa full time, apa firman Tuhannya membosankan kali ya? Serius terus? Mereka menjawab, ya enggak juga lah Pak. Kan kalau firman Tuhan didengar baik-baik kan ya juga enggak bosan.
Terus kenapa ya? Oh ya mungkin Omikron, orang takut. Oke. Terus ada lagi yang bilang, oh ada yang lebih suka nonton online. Beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan, online iya, boleh. Tetapi kalau ibadah itu sudah diizinkan oleh Tuhan, sebaiknya ya harus ibadah, sebaiknya. Yang lalu saya sudah jelaskan, zaman Musa itu pernah terjadi seperti itu. Nah kalau hal yang seperti ini tidak pernah diungkap, firman tadi akan berlaku. Bahwa hamba-hamba Tuhan ini mereka berjaga atas jiwamu. Kalau sampai ada sesuatu pasti yang ditanya pasti hamba Tuhannya, itu pasti. Nah kita akan kembali bersama-sama eksposisi 1 Samuel pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15. Hal yang pertama, apa yang membuat keprihatinan hati hamba-hamba Tuhan? Yang pertama, kalau ada orang yang merasa hebat, hamba Tuhan itu prihatin. Saul ini seorang raja. Saul seorang yang diurapi. Status Saul adalah raja. Samuel statusnya adalah hakim, imam, nabi, itu Samuel. Dalam pelajaran di dalam Alkitab, ada dua status yang tidak boleh diganggu-gugat, yaitu imam dan raja. Saya di dalam gereja ini imam, Bapak Ibu sebagai sidang jemaat itu raja. Imam dan raja itu tugasnya adalah apa? Saling bekerja sama. Imam tanpa raja tidak bisa jalan, raja tanpa imam itu juga tidak bisa jalan. Nah hari itu Saul sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan dipilih menjadi seorang raja, dia bisa melakukan banyak hal. Misalkan contoh, berdoa dia bisa, perang dia bisa, membeberkan Alkitab dia bisa. Jadi sebagai seorang raja, Saul ini memang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Sama di dalam sidang jemaat ada orang-orang seperti itu. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa mungkin pelayanan, tumpang tangan itu geblak dan lain sebagainya, full karunia, ada. Tapi jangan lupakan posisi tentang jawatan. Ya bukan jabatan, jawatan. Jawatan imam dan raja. Kalau salah satu dari dua pribadi ini nyelonong, akibatnya berat. Makanya Bapak Ibu boleh perhatikan, seorang imam kalau jadi pengusaha, secara logisnya boleh. Tapi imam yang menjadi pengusaha pasti bermasalah. Sekarang kan banyak ya pendeta yang jadi usahawan kan banyak. Saya sebagai hamba Tuhan di sini saya juga punya kans untuk usaha bisnis, ada kans saya ada. Kenapa? Saya juga pengusaha. Tapi saya sangat sadar penuh bahwa ketika saya diangkat, saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang hamba Tuhan. Saya harus mengambil satu pilihan yang benar. Tidak boleh berdiri di atas dua kaki. Sama seorang raja, seorang bisnismen, walaupun mampu melakukan semua tugas keimaman, ingat, jawatanmu adalah raja. Nah hari itu Saul sebagai seorang raja, dia berpikir, oh aku punya hak penuh. Aku bisa lakukan apa saja. Dan hari itu Samuel memberikan sebuah peringatan kepada Saul. Kata-kata. Itu ditulis dalam 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-8. Samuel berkata, Saul, engkau pergilah ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi hari itu Samuel sudah bilang sama Saul, Saul, nanti di hari yang ke-7 aku akan datang ke Gilgal.
Kita akan bersama-sama berdoa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai korban keselamatan agar waktu nanti engkau berperang, engkau menang. Nah, satu hari dalam jamnya Israel itu sampai jam 4 sore. Itu satu harinya Israel. Nah, kira-kira sampai jam 2 siang, ini secara tafsir, di hari yang ke-7 Samuel itu tidak datang, belum datang. Saul segera memberikan perintah kepada anak buahnya. Pengawal, mari kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengadakan korban keselamatan. Karena Samuel tidak datang, aku mengambil alih tugas itu. Dan diceritakan dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10, firman Tuhan berkata demikian. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi hanya kurang menunggu beberapa waktu dari sudah 7 hari. Hari itu ketika Samuel melihat perbuatan Saul, Samuel hatinya prihatin. Dalam ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, nah ini, kita manusia selalu begitu, menurut pikiranku. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, kita baca bersama-sama. 2, 3, perbuatanmu itu bodoh. Lo melakukan korban itu kan harusnya baik. Iya memang baik, tapi tidak benar, tidak tepat. Samuel menegur Saul dengan keras, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Gara-gara overlap, bukan bagiannya dia nyelonong. Akibatnya mengerikan. Kerajaan Saul yang harusnya kokoh selama-lamanya. Gara-gara yang sepele tadi, Saul itu hancur. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang tertentu yang bisa khotbah. Ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa terjun dalam pelayanan. Orang ini bukan pendeta. Tapi kadang-kadang karena merasa semuanya bisa, orang itu mungkin dalam ibadah persekutuan doa, dalam ibadah-ibadah rumah yang dipimpinnya, orang itu berani untuk apa? Memimpin perjamuan kudus. Loh, perjamuan kudus bisa semua enggak? Bisa. Bapak Ibu yang biasa melayani melakukan perjamuan kudus pasti bisa. Tapi ingat, itu bukan tugasnya orang itu. Tugas itu adalah tugasnya hamba Tuhan, pendeta. Kalau Bapak Ibu dulu pernah ingat, saya pertama kali sebagai gembala, waktu itu masih di gereja yang lama, di rumahnya Pak Teguh.
Saya kira-kira 2 tahun tidak boleh memimpin perjamuan kudus. Saya hari itu tanya, saya hatinya terusik. Saya berkata kepada Pak Bekti, bukankah saya gembala? Iya, kamu gembala. Tapi kenapa saya kok nggak boleh memimpin perjamuan kudus? Pak Bekti menjelaskan, yang memimpin itu adalah orang yang sudah diangkat dalam jenjang kependetaan. Nah di GBT ini ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah pendeta pratama, kedua pendeta muda, ketiga pendeta penuh. Hari itu yang datang ada Pak Bram, ada pendeta Frankie, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya kadang-kadang ngomong kepada mereka sebagai senior saya, Pak Frankie, nanti yang pimpin perjamuan kudus saya aja ya. Pak Frankie hanya menjawab, Pak Arief lapor Pak Bekti saja. Enggak usah lah kan sama aja toh. Enggak berani. Disitulah saya mulai belajar tentang apa? Garis otoritas komando. Ada orang-orang menganggap, oh enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa kelihatannya. Tapi jabatan itu bukan bagian dari orang-orang yang bukan pendeta. Makanya kadang-kadang sebuah penyelenggaraan persekutuan doa itu baiknya apa ya di bawah naungan, sebaiknya. Ketika ada hal-hal yang urgent seperti misalkan contoh baptisan, contoh perjamuan kudus, contoh pernikahan, itu harus diwakili dari pihak gereja, harus. Kalau seandainya itu dilakukan, dilanggar terus gimana? Ya pasti masalah. Yang bermasalah siapa? Yang memimpin. Nah hari itu Samuel melihat perbuatan Saul ini melanggar. Loh padahal Saul bisa memang. Tetapi jabatannya bukan imam. Nah banyak dari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kerap kali tidak paham itu. Kenapa? Kadang kalau dijelaskan secara baik, penjelasannya tidak bisa diterima. Mereka malah memberikan sebuah penilaian, oh itu kan katanya pendetanya. Bukan, kata Alkitab. Makanya dalam kategori yang dilakukan oleh Saul, di mata Tuhan, di mata Samuel, itu merupakan sebuah keprihatinan karena apa? Merasa hebat. Di situ saya tuliskan kata merasa itu dengan tulisan kuning. Karena apa? Merasa itu belum tentu hebat. Makanya bagi kita yang kadang-kadang mempertanyakan tentang hal pelayanan, kita terus mengusik hal-hal yang kadang-kadang, ora popo. Tidak, di dalam gereja itu banyak sekali aturan-aturan yang kadang kita tidak paham. Ya ini tentang imam dan raja. Jadi kita perlu pahami bahwa kalau ada orang-orang yang merasa hebat, merasa bisa segala sesuatu, kita harus ingat apa jabatanmu. Sekarang kita akan lihat sebentar dalam Amsal pasal 16 ayatnya yang keempat. Tolong dibacakan Pak Gun. Amsal 16 ayatnya yang keempat. Tuhan membuat segalanya sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, Amsal 8 ayat 29. Amsal 8 ayat 29, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Iya. Saudara perhatikan di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, dalam pasal 16 ayat 4 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi ketika saudara dijadikan oleh Tuhan pengusaha, Tuhan punya tujuan atas hidupmu.
Ketika Tuhan mengizinkan kau menjadi seorang ibu rumah tangga, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Ketika Tuhan mengizinkan saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, Tuhan pun punya tujuan atas hidup saya. Amin. Jadi tugas kita berbeda-beda. Dan Tuhan berkata, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, kadang mengusik hidupnya orang benar. Makanya lihat kadang-kadang saudara yang sudah benar, yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara masih diusik. Tuhan izinkan itu untuk supaya apa? Engkau mempunyai hal yang lebih. Ya kalau istilahnya Pak Bekti, orang yang mengusik hatimu itu seperti kertas amplas. Sama seperti meja ini sebelum jadi, ini kan perlu diamplas. Mejanya jadi halus, amplasnya habis, amplasnya dibuang. Makanya kalau saudara kadang-kadang dibenturkan dengan seseorang, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kadang kau bisa benturan dengan sahabatmu, dengan rekanmu, dengan teman dekatmu. Tujuannya untuk apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya masing-masing tajam. Tetapi kalau engkau terus diserang, engkau terus dipojokkan, ya orang itu dipakai oleh Tuhan untuk jadi amplas hidupmu. Supaya apa? Engkau benar-benar sempurna, mulus, dan engkau kuat di hadapan Tuhan. Itu Amsal pasal 16 ayat 4. Amsal 8 ayat 29 dikatakan, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, laut itu kedalamannya kan tidak terduga. Ada laut yang dalamnya sekian puluh ribu meter, ada yang sekian kilometer, ada laut yang dangkal. Tetapi coba saudara kapan-kapan pergi ke pantai. Di Cilacap ada pantai, Kebumen ada pantai, Ulari ada pantai. Perhatikan, laut, air yang berlimpah, itu tidak pernah melebihi batas. Jadi kalau seandainya ini bibir pantai, ya sudah air cuma gini tok, biur. Kenapa? Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menentukan batas kepada laut. Jadi artinya apa? Tuhan memberikan perintah kepada air. Hei air, kamu jangan melebihi batas ini. Kalau sampai melebihi batas, gimana? Hancur. Tsunami tahun 2004 di Aceh, itu dengan ketinggian kira-kira 80 meter. Hal yang seperti itu saya percaya itu yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau ombak tingginya 80 meter. Yang di bawahnya itu kelep. Tetapi kalau dalam keadaan yang biasa, Tuhan memberikan aturan jelas. Jangan melanggar. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, yang membuat keprihatinan hati hamba Tuhan. Yang kedua, kalau ada orang yang munafik. Apa sih orang munafik? Orang munafik itu orang yang tidak punya integritas. Ngomongnya A, yang dilakukan B. Di mulut B, hatinya C, itu munafik. Nah, Saul ini termasuk orang yang munafik. Hebat tapi munafik. Kita perhatikan ayatnya dalam 1 Samuel 15, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel 15, ayat 12 dan 13. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan
Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Iya. Cerita ini mau menceritakan pada suatu hari Saul diperintah oleh Tuhan melalui Samuel. Saul, aku mendapat perintah dari Tuhan, berperanglah dengan orang Amalek yang pernah mencoba menghalangi orang Israel keluar dari Mesir. Tumpas dan bunuh mereka semua, bangsa Amalek dan semua ternak-ternaknya. Itu perintahnya. Kemudian Saul berperang dengan Amalek. Singkat cerita menang. Raja Amalek namanya Agag ditangkap. Seluruh tentaranya dibunuh. Tetapi Agag bersama hewan-hewan ternaknya itu tidak dibunuh. Kenapa tidak dibunuh? Karena hewan ternaknya itu tambun-tambun, gemuk-gemuk, dan tajir. Hari itu anak buahnya Saul bersama Saul berpikir, wah ini enak dipersembahkan kepada Tuhan. Pikirannya kelihatannya baik. Tapi firman ini kemudian berkata, hari itu Samuel mencari Saul dan dalam ayat 13 ketemu, dan ayat ini berkata, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Jadi hari itu Saul menyambut Samuel itu dengan senang, dengan gembira. Kira-kira begini, Shalom, kira-kira begitu. Sambil ngomong apa? Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal malam sebelum Saul ketemu dengan Samuel, Tuhan itu sudah ngomong sama Samuel. Samuel, Saul melanggar perintahku. Aku marah karena dia tidak taat. Hari itu Saul dengan merasa tidak berdosa ketemu dengan Samuel langsung berkata Shalom. Tuhan memberkatimu, kira-kira begitu. Samuel yang mendengar perkataan Shalomnya Saul, hatinya itu jengkel. Dalam batinnya apa? Munafik wes Shalom, kira-kira gitu. Dan dalam ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang terakhir ini dikatakan begini, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Kenapa Saul hari itu tidak mau berkata, aku tidak memberikan korban persembahan kepada Tuhan, titik. Tapi lihat, hatinya Saul ini sudah mulai berubah. Berubah kenapa? Melihat materi. Jadi hari itu keserakan dari hati Saul ini mulai timbul. Ketika menang perang dia berpikir, wah, Hocuan. Yang baik-baik, yang tambun-tambun itu disita. Dia ngomongnya nyelekit. Ini loh, aku punya harta, aku punya materi, aku akan persembahkan kepada Tuhan Allahmu. Sudah tidak lagi Tuhan Allahnya, tetapi Tuhan Allahmu. Dan saudara tahu akibat dari perbuatan Saul yang seperti itu. Firman Tuhan langsung mencatat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 22 nanti saudara baca di rumah. Firman Tuhan disampaikan Samuel kepada Saul. Apakah mendengar suara Tuhan itu tidak lebih baik daripada memberikan korban persembahan?
Ketidaktaatan itu adalah seperti orang dosa bertenung. Wih, Samuel waktu mengungkapkan perasaan itu dia tuh jengkel. Hatinya Samuel itu pilu. Dia nangis. Kita perhatikan 1 Samuel 15 ayat 10 dan ayat 11. Saudara perhatikan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tentang sakit hatinya Samuel, padahal dalam bahasa yang asli dikatakan apa? Karah. Dalam bahasa Ibrani ditulis karah. Artinya apa? Samuel itu kesal hati. Artinya adalah Samuel jengkel. Samuel hatinya pilu. Kalau dirangkum 3 unsur kata ini, hatinya Samuel itu prihatin. Nah, sewaktu Samuel ini prihatin, dalam ayat ini dikatakan dan ia berseru-seru. Tetapi dalam bahasa Inggris memakai kata Samuel cry. Samuel nangis kepada Tuhan semalam-malaman. Kenapa Samuel nangis? Dia gelok. Aduh, kamu kok gini toh? Kira-kira Samuel mau berkata kepada Saul apa? Eman, kamu sudah diberkati Tuhan, kamu sudah dipilih, kamu sudah ditentukan, kamu sudah dijadikan enak, tapi kamu ngelanggar. Makanya ini sebuah peringatan bagi kita yang kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa keuntungan duniawi itu nanti kalau kita bisa berikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan bisa jadi senang. Belum tentu. Hatinya Saul hari itu mulai berubah. Samuel nangis kepada Tuhan itu semalam-malaman. Mau marah enggak bisa, mau mundur enggak bisa, bisanya cuma apa? Nangis. Kira-kira apa tangisan Samuel waktu dia itu berseru-seru pada Tuhan? Cuma satu kata-katanya. Tuhan ampuni Saul. Tuhan ampuni Saul. Saudara bisa bayangkan kalau sebagai pribadinya Allah yang penuh kasih, Allah yang sabar, Allah yang penyayang, dia sampai habis pikir dengan perbuatan orang yang sudah ditinggikan. Sama dalam ayat yang ke-10 dikatakan aku menyesal. Tuhan itu menghela nafas panjang kembali. Aduh. Saudara mungkin akan berpikir bahwa oh Tuhan salah pilih. Tidak, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan yang namanya kehendak bebas. Tuhan memberikan sebuah kepercayaan. Tinggal masalahnya waktu kita sedang dipercaya, kita bisa enggak memegang kepercayaan itu. Di mata Tuhan, Saul ini orang yang tidak punya integritas. Ngomongnya bagus, diberkatilah engkau, hambamu, hamba Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Loh, kamu tidak melakukan apapun. Makanya hati-hatilah kalau kita ini menjadi orang yang munafik. Kenapa? Munafik itu kan di luar enggak kelihatan. Tapi perlu diingat, Tuhan Allah kita itu maha tahu. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, manusia lain tidak tahu, Tuhanmu menyoroti. Makanya kalau kadang-kadang kita tiba-tiba bisa menjadi orang yang jatuh, kita tiba-tiba bisa mengalami kerugian, kita bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam batin, dalam hidup.
Coba dicek, ada apa? Loh jujur saya cukup sedih sekali kalau ada orang setiap hari upload yang kelihatannya rohani, yang ditulis semuanya perkataan firman Tuhan, tapi tidak pernah ibadah. Saya sebagai manusia saja ngelihat itu, waduh, kok gini ya? Saudara bisa bayangkan perasaan hati Tuhan itu seperti apa? Buat saya mendingan enggak usah sekalian, sudah kita blokos atau apa adanya, Tuhan ini aku, sudah gitu aja. Jangan seolah-olah kemasannya serba putih, dalamnya enggak ada bagusnya. Itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan yang dicat putih. Luarnya bagus, luarnya indah, tetapi dalamnya tulang belulang yang tidak punya arti. Pesan Tuhan, berhati-hatilah untuk poin kedua, jangan munafik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat keprihatinan hati hamba Tuhan? Yang ketiga, kalau ada orang yang tidak mau bertobat. Saul tidak bertobat sampai matinya. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 30. Ayat yang terakhir. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah salah, tidak bertobat, tetapi mengajukan syarat. Syarat yang pertama apa? Kira-kira begini adegannya. Samuel, aku ini raja. Iya, aku sudah berbuat salah. Tapi tolong, kasih aku muka dong di depan para tua-tuaku, pengurusku dan juga bangsaku orang Israel. Kamu jangan mempermalukan aku ya, kira-kira Saul berkata begitu. Wih, hati Samuel waktu dengar perkataan Saul seperti itu dia tambah jengkel. Kira-kira hati Samuel itu berkata begini, kamu ini sudah salah. Mbok yao ngaku dosa, urusan beres. Sudah salah, tetap saja minta dihormatinya lebih. Kata-katanya jelas, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Samuel, kowe aja ngisin-ngisin ke aku toh, kira-kira begitu. Dan yang lebih menjengkelkan lagi ayat selanjutnya. Masih ayat yang sama, ayat 30. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Hari itu Samuel dengan kejengkelannya, dia sudah tidak lagi mau ngurusi Saul. Terserah kamulah, kira-kira begitu. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Artinya apa? Kalau kamu tidak memberikan kepadaku muka penghormatan yang khusus, aku enggak mau lagi ibadah kepada Tuhan. Tapi kalau kamu memberikan aku kesempatan, memberikan muka di depan para tua-tuaku, nanti kalau kamu mau bersama-sama aku kembali, nanti aku nyembah Tuhan Allahmu lagi. Nah itu yang sering kita lakukan di hadapan Tuhan. Waktu kita melanggar, waktu kita melakukan perbuatan salah, bukannya bertobat cepat-cepat datang, tetapi malah memberikan ancaman. Pokoknya nek kira-kira kowe ngene, aku metu saka gereja. Nah itu kira-kira gitu. Seperti tadi saya katakan di awal, itu sebuah keprihatinan. Prihatin. Dan endingnya tadi pasal 3, ayat 35. Samuel berpisah dengan Saul dengan segala kesedihannya. Makanya melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini saya sangat berharap sebagai hamba Tuhan. Saudara dan saya masing-masing punya tanggung jawab. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran perkataan firman Tuhan. Tugas saudara merespon, menerima dan melakukan.
Waktu saudara melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara yakin hidupmu masuk dalam keamanannya Tuhan. Tapi sewaktu kita keluar dari jalur, pertama, engkau mendukakan hati Tuhan. Kedua, hamba Tuhan yang melayanimu prihatin. Hamba Tuhan itu tidak bisa memaksa hidupmu. Tidak bisa untuk mengharuskan seperti keinginan hatinya. Tetapi hamba Tuhan itu akan tetap berdoa dengan segala keprihatinannya supaya apa? Kita semua mengalami keselamatan kekal. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah nyatakan pagi hari ini kepada kami semua. Biarlah kami masing-masing boleh mengambil bagian yang benar. Sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat yang Tuhan sudah pilih. Karena kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman yang Tuhan ajarkan, Tuhan tidak lagi menginginkan ada kegagalan dalam hidup kami masing-masing. Tetapi kami mengerti akan hati dan maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mengalami berkat-berkat surgawi, mengalami hal-hal yang baik, mengalami hal-hal yang indah, karena kami taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kami percaya Engkau akan meteraikan semua perkataan firman-Mu pagi hari ini dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur persembahan melalui setiap keuangan yang kami miliki. Tuhan, Engkau memberkati akan anak-anak-Mu yang akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Engkau mengembalikan berkali lipat dari apa yang mereka tabur. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Yonan, supaya Engkau Tuhan memberikan hati yang mengasihi Tuhan, supaya dia kembali berbalik di hadapan Tuhan untuk datang memuji, mempermuliakan melalui ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan tolong Yonan di hari ulang tahunnya, supaya dia boleh kembali Tuhan merasakan belayan kasih daripada Tuhan. Kami yakin pertolongan Tuhan yang ajaib memberikan anugerah yang lebih atas Yonan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Tata Birawa yang juga berulang tahun tanggal 12 Maret, kiranya Engkau juga memberkati secara penuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudari kami Rosalia hari ini 13 Maret, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan Rosa ini boleh menjadi saluran berkat. Bahkan di masa mudanya Tuhan, Engkau memberikan hal-hal yang terbaik. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara penuh, sehingga Rosa boleh memahami bahwa Tuhan memakai hidupnya demi kemuliaan namanya dan juga penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka yang sakit, mereka yang bepergian, bahkan mereka juga yang beribadah secara online. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka dan mereka terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.